Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan tetap berada di rumah untuk menurunkan kurva dari para orang-orang yang terpapar corona ya. Kita jumpa lagi dalam acara di bawah renungan Al-Quran bersama Ustadz Husain Alatas, dan kami sedang berada di kediaman beliau di salah satu ruangan yang alhamdulillah sudah ada di sisi saya. Assalamualaikum Ustadz Husain. Waalaikumsalam. Sehat ya Ustadz Husain ya? Oke Ustadz, kita masih menyikapi soal musibah corona ini Ustadz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nastaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma waliyal afiyah nas'aluka al afiyah afiyatad dunya wal akhirah. Allahumma irfa' 'anna al adha wal waba wal bala wal ghala wal fitana wal mihan wal fahsya wal munkar ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ya rabbana akhrijna min fitnati hadhihi dunya salimin waj'alna ya rabbana min ibadika al muflihin wa tam'in qulubana washrah sudurana wa yassir umurana wa a'inna ya rabbana al-i'tisami bihablik wa sayri ala hadi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hafadhna jami'an wa ahlana wa dhurriyyatina wa ikhwanana wa akhwatina wal muslimin min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ina wa min fawqina wa min tahtina wadfa' 'anna bihawlika wa quwwatika wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah cobaan yang sedang melanda bangsa kita dan kebanyakan bangsa di mancanegara, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita ketenangan, keteguhan, keyakinan, kepasrahan kepada Allah, dan hanya berpegang kepadanya yang akan menenteramkan hati kita. Kita berlepas tangan dari segala sesuatu selain Allah. Adapun usaha yang kita lakukan untuk menjaga kebersihan, menjaga diri kita, ini merupakan wasilah yang Allah perintahkan kepada kita. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu mengingat firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang berkata, Tuhan kami Allah, tempat berlindung kami Allah, kepadanya kami menyembah, kepadanya kami berserah diri, dan kami berlepas tangan dari selain Allah. Orang-orang seperti mereka la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan mengalami ketakutan maupun kesedihan. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka orang yang akan menjadi penghuni syurga, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Begitu hati kita yakin kepada Allah, berserah diri padanya, Allah akan menenteramkan hati kita. Allah akan mengerahkan pengawal-pengawal dari malaikat yang akan mengawal dan melindungi kita semua. Oleh karena itu sungguh berbahagia orang-orang yang beriman.
yang berserah diri kepadanya. Kehidupan di dunia merupakan ladang pertanian yang menguntungkan. Cobaan-cobaan yang akan menghapus dosanya tidak membuat dia sedih dan takut, karena dia menyadari kehidupan dunia adalah tempat Allah menguji dirinya. Di saat dia menerima peruntungan, kebaikan, dia bersyukur pada Allah, berbagi dengan sesama saudaranya. Dia tidak bersikap angkuh dan sombong. Oleh karena itu orang yang beriman dalam keadaan apapun selalu tenang, tentram, dan berbahagia. Nah, melalui kajian kita pada pagi hari ini dengan tema yang sama kemarin, sesi kedua, jangan panik. Di bawah naungan Al-Quran Al-Karim. Mengapa hadirin sekalian kita ingatkan agar jangan panik? Karena begitu Anda panik, begitu penyakit akan datang mendera Anda melalui rasa was-was, melalui rasa takut. Anda dalam keadaan sehat berjalan seolah-olah Anda dalam keadaan sakit. Akhirnya Anda dihantui oleh ketakutan, tidak dapat tidur dengan nyaman, tidak dapat makan dengan baik. Jantung Anda berdebar lebih cepat. Begitu pula asam lambung Anda meningkat. Akhirnya membuat alam bawah sadar kalian mengalami betul-betul gangguan yang akan merusak diri Anda sendiri. Oleh karena itu, rasa takut merupakan hadirin sekalian bisikan yang datang dari syaitan. Kecuali ketakutan kita kepada Allah. Karena di saat kita takut pada Allah, maksudnya takut dari perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kita ke dalam kemurkaan Allah. Dan kita semua tahu bahwa apa saja yang dimurkai Allah akan mengantarkan kita menuju penderitaan dunia maupun adab di hari akhirat. Kebahagiaan, kesejahteraan seiring dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rasa takut kita kepada Allah bukan berarti Allah adalah Tuhan yang gemar menganiaya hamba-Nya, bukan. Takut kita kepada Allah akan menjaga kita dari berbagai macam perbuatan yang akan merugikan dan mencelakakan kita. Begitu kita takut kepada Allah, kita akan merasa aman dan tentram. Berbeda dengan takut kepada selain Allah, akan menimbulkan kegelisahan. Takut kepada corona membuat orang akhirnya salah tingkah, salah kaprah. Padahal corona makhluk Allah yang tidak bekerja melainkan dengan izin Allah. Seandainya Allah mencoba salah seorang dari kita dengan penyakit tersebut, kita pasrah berserah diri. Lalu Allah pulihkan kesehatan kita, keyakinan kita bertambah, dosa kita dihapuskan, derajat kita diangkat. Seandainya Allah mewafatkan kita dalam keadaan pasrah, berarti corona akan mengantarkan kita menuju kehidupan yang lebih indah dari kehidupan dunia ini. Oleh karena itu jangan Anda bergelisah, jangan Anda takut. Kehidupan dunia ini siap atau tidak siap kita akan tinggalkan. Dan kematian bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang asing. Kematian merupakan kendaraan yang akan mengantarkan kita menuju kehidupan yang lain, yang lebih indah bagi orang yang beriman. Tapi amat menakutkan bagi mereka yang ingkar. Oleh karena itu orang-orang yang beriman pada saat detik-detik sakaratul maut, malaikat membawa kabar gembira. Busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Kabar gembira bagi kalian. Taman-taman surga yang kalian akan masuki, mengalir di dalamnya sungai-sungai yang bermacam-macam. Pemandangan yang indah, sungai yang jernih, yang mengalir di atasnya, di permukaannya, air-air yang tidak mengeluarkan aroma yang tidak menyenangkan. Sungai yang memancarkan dan mengalirkan madu, mengalirkan susu, mengalirkan juga minuman yang tidak memabukkan. Bandingkan coba dengan kehidupan Anda dalam kehidupan dunia. Mana yang lebih indah? Oleh karena itu, persiapkan diri kita untuk selalu menghadap ke hadapan Allah. Jangan Anda mengatakan kita belum siap untuk mati karena masih banyak dosa kita. Bertaubat pada Allah. Perbuatan kita masih banyak perbuatan yang buruk. Perbaiki perbuatan Anda, kerjakan amal-amal soleh yang diridhai Allah. Bukan Anda mengandalkan angan-angan bahwa Anda masih hidup panjang dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu yang membuat kita takut terhadap corona, takut menghadapi kematian. Akhirnya membuat kita bergelisah padahal kematian
baik kita siap atau tidak, pasti akan datang menjemput kita. Bila tiba saatnya, kematian tidak akan menerima alasan kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi yang membuat kita takut bergelisah, kecintaan kita kepada dunia ini yang berlebihan. Perhatian kita, fokus kita, begitu pula pekerjaan kita semua tertuju pada dunia. Lalu bagaimana kita tidak akan merasa takut menghadapi kematian dan kehidupan setelah mati? Sedangkan kita tidak pernah memperdulikan apa yang kita akan bawa sebagai bekal kita ke sana. Seorang datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Bertanya-tanya, mengapa orang kok begitu takut terhadap kematian? Dan begitu cinta terhadap dunia. Hasan Basri tersenyum mengatakan, bagaimana dia tidak takut? Kaifa la yakhaful maut? Wa huwa yabni dunyahu ala akharabi akhirati. Dia membangun dunianya di atas puing-puing akhiratnya. Bagaimana tidak merasa gelisah? Tapi kalau dia menjadikan dunia sebagai ladang untuk membangun akhiratnya, pasti dia akan merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saat yang paling indah bagi orang yang beriman di saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin betul-betul para pendengar sekalian dan para pemirsa tidak lagi menghadapi kematian, tidak lagi gentar takut menghadapi kematian. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Begitu orang cinta untuk berjumpa dengan Allah, rindu padanya, Allah juga mencintai saat perjumpaan dengan dirinya. Allah akan menyambutnya, Allah akan menjamunya, memudahkan saat-saat dia meninggalkan dunia. Bahkan keluarganya pun akan dijaga oleh Allah. Tapi sebaliknya, waman kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Apabila seseorang tidak menyukai perjumpaan dengan Allah, Allah juga tidak akan menyukai perjumpaan dengan dirinya. Silahkan dia bangun dunianya. Begitu tiba di hari akhirat, mereka tidak akan melihat wajah Allah. Yang mereka jumpai adalah wajah-wajah yang mengerikan, menakutkan. Dari malaikatul maut di saat menampari wajah dan punggung mereka. Begitu pula zabaniyatu jahannam yang bersiap-siap untuk menyambut mereka. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, lagi maha penyayang, tidak pernah meninggalkan hambanya. Tapi bukan berarti tidak akan menguji hambanya. Nabi kita merupakan makhluk yang paling mulia. Makhluk pilihan yang amat dicintai Allah. Tidak pernah satu hari pun lepas dari cobaan. Cobaan kita ini tidak berarti dibandingkan dengan cobaan Rasul, para sahabat dan keluarganya. Yang dikepung dari berbagai macam penjuru, tapi tidak membuat mereka gentar, tidak membuat mereka berhenti untuk menyampaikan kalimat Allah. Sedangkan cobaan kita ini, seandainya terkena corona, paling kita sakit, atau kita akan kembali kepada Allah. Bukan menghadapi musuh yang mengepung dari segala penjuru, yang mengancam, yang menakut-nakuti kita. Atau di medan perang kita berhadapan dengan senjata, paling sedikit kita akan mengalami luka-luka dan cacat. Tapi ternyata hadirin sekalian, sungguh mengenaskan, sedikit cobaan membuat orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang yang beriman langsung gentar meninggalkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah mereka pasti akan terkena corona di saat mereka masuk ke dalam rumah Allah. Sampai terdapat opini bahwasannya masjid-masjid tempat penyebaran virus tersebut. La haula wa la quwata illa billah. Ketika masjid dianjurkan untuk ditutup, bioskop, mal-mal, tempat hiburan masih membuka dirinya. Bahkan saksikan di mana-mana jalan mereka penuh, seolah tidak terjadi apa-apa. Sedangkan rumah Allah tempat berlindung, tempat kembalinya orang yang beriman, sepi, kosong. Semua karena kecintaan kepada dunia ini yang berlebihan. Oleh karena itu hadirin sekalian, bagi orang yang beriman, kematian bukan satu hal yang menakutkan. Kita semua mendambakan hidup dalam keadaan baik,
jujur, adil, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita tidak menginginkan dunia yang mereka perebutkan jabatan, kedudukan maupun harta benda. Tapi yang kita inginkan adalah keridhaan Allah. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala merupakan dambaan kita. Kalau seandainya sebahagian kita tertipu menyaksikan kesenangan yang dirasakan oleh mereka-mereka yang hidup berlebihan, sebetulnya mereka dalam keadaan tertipu, terpedaya. Padahal mereka dengan sholat menghadap ke hadapan Allah, berzikir dan bertasbih padanya, bermunajat di saat orang dalam keadaan tidur merupakan kenikmatan yang tidak dapat dibandingkan dengan kenikmatan yang dihasilkan dari harta maupun kedudukan. Orang yang beriman, pada saat dia menaburkan salam di antara sesamanya, Assalamualaikum, malaikat menjawab salam. Kemudian pada saat dia mendirikan sholat, hatinya betul-betul terikat dengan Allah. Manusia sibuk dengan kehidupan dunia, sedangkan hatinya tertuju pada Allah. Keluar dari sholat, dia menyibukkan dirinya dengan amal-amal yang selalu mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan kelebihan dari usahanya, dia berbagi untuk membantu mereka-mereka yang susah, yang lapar dan sakit. Kemudian membaca ayat-ayat Allah yang menceritakan betul-betul kebesaran, keagungan, rahmat dan kasih-Nya. Apa yang kurang bagi mereka? Di malam hari di saat orang tidur, mereka bangun, mereka sholat dengan penuh harap kepada rahmat Allah dan takut dari dosa-dosa mereka. Mereka mohon ampun kepada Allah. Kehidupan yang indah. Seandainya para raja, para pengusaha, para konglomerat tahu kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang soleh dalam hidup mereka, niscaya mereka akan mengerahkan pasukannya untuk merampas kenikmatan tersebut. Tapi sayang, kenikmatan ini tidak dapat dibeli dengan harta dan kedudukan. Oleh karena itu, orang-orang yang mati syahid, Allah gambarkan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu beranggapan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid di jalan Allah bahwa mereka itu mati, sama sekali tidak. Mereka merasakan kehidupan yang lebih indah dari kehidupan kita. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup dalam arti yang sebenarnya, menerima karunia dan rizki dari Allah. Bahkan mereka menyampaikan kabar gembira untuk kita. Yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka menyampaikan kabar gembira kepada orang yang belum menyatu dengan mereka. Jangan kalian takut dan kalian sedih. Kematian tidak menakutkan seperti yang dibayangkan orang. Asal kematian dalam keridhaan Allah. Oleh karena itu, seandainya kita terbebas dari penyakit ini, maka peringatan ini selalu mendekatkan diri kita kepada Allah untuk lebih banyak berdoa padanya. Seandainya terkena penyakit ini, mudah-mudahan jadi penghapus dosa kita semua, yang membuat kita lebih betul-betul dekat menyatu dengan Allah. Seandainya Allah wafatkan kita, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama para syuhada di sisi Allah. Oleh karena itu saya bertanya, apa yang menakutkan sebetulnya? Apa yang membuat Anda harus panik? Membuat Anda bergelisah? Cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia ini yang membuat kita ketakutan. Padahal dunia kita yang kita tinggalkan ini tidak sebanding dengan kenikmatan akhirat. Sekecil apapun, sampai dalam sebuah riwayat, law wazanatid dunya indallahi janaha ba'udha ma'ataha likafirin walau syarbata ma'. Kalau dunia di mata Allah sebanding dengan sayap nyamuk, besarnya sebanding dengan sayap nyamuk bila dibandingkan dengan surga dan kenikmatannya, satu teguk air Allah tidak akan berikan bagi orang kafir. Tapi karena dunia begitu rendah, begitu tidak berarti, orang-orang kafir juga menikmati sebagaimana orang-orang yang beriman. Mereka senang dengan kenikmatan mereka. Padahal sebetulnya mereka akan memikul beban yang berat. Apalagi kalau mereka kumpulkan harta mereka melalui kejahatan. Alhamdulillah wa syukurillah yang telah menganugerahkan kita keimanan, keyakinan, kepasrahan. Tidak ada panik di hati kita, tidak ada takut. Tapi yang kita harapkan keridhaan Allah, yang kita kejar keridhaannya. Kita tidak menginginkan dunia yang menjauhkan kita dari Allah. Bahkan kita mohon pada Allah untuk dijauhkan dari dunia yang akan memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berapa saat pun
Kalau kita dipalingkan dari Allah, pada saat itu ada kemungkinan syaitan akan masuk ke dalam hati kita. Bagaimana kalau seandainya datang malakul maut menjemput kita pada saat itu? Mengapa kita tidak memikirkan hal ini? Kehilangan dunia kita kecil, tapi kehilangan akhirat kita merupakan penderitaan yang amat mengerikan. Kecintaan pada dunia membuat kita bergantung kepada selain Allah. Semakin dekat dengan dunia, semakin jauh dari Allah. Semakin takut dan bergelisah. Tapi kecintaan kepada Allah, mengharapkan ridhonya, takut kepada Allah, akan membuat kita merapat ke sisi Allah, membuat kita juga penuh rasa cinta kepada sesama kita. Oleh karena itu dalam suratul Ankabut, Allah memberikan perumpamaan yang amat indah yang pernah kita bahas dalam kajian Al-Amthal fil Quran. Yaitu ayat 41 dari surah Al-Ankabut. Menggambarkan mereka-mereka yang bersandar, yang berpegang, yang berlindung kepada selain Allah. Betapa rapuhnya mereka, betapa lemahnya mereka Allah gambarkan. Bagaikan mereka yang bernaung ke dalam rumah laba-laba. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabuti ittakhadhat baita. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illal alimun. Allah terangkan perumpamaan mereka yang berpegang, yang bersandar, yang berlindung kepada selain Allah. Baik kepada kekuasaan, baik kepada hartanya atau kepada ilmunya, tanpa sama sekali berpegang pada Allah. Bagaikan seekor laba-laba yang membangun rumah. Kita tahu bahwa saja rumah itu tempat bernaung, tempat berlindung. Tapi dapatkah rumah laba-laba melindungi orang yang bernaung di dalam? Dapatkah rumah laba-laba melindungi dirinya dari hujan, dari angin, dari panas? Rumah tersebut cepat dibangun, tapi mudah sekali untuk hancur dan runtuh. Begitu pula mereka yang mengejar kemuliaan dunia dalam kemurkaan Allah, sama dengan seekor serangga yang masuk ke dalam rumah laba-laba. Bukan mendapatkan perlindungan, tapi menjadi mangsa. Kita lihat bagaimana laba-laba tersebut, dia sendiri pun tidak bernaung dalam rumah tersebut. Dia membangun rumahnya, tapi dia justru berlindung di bawah atap atau daun-daunan. Sungguh benar-benar hadirin sekalian, keadaan yang amat menyedihkan. Kebodohan tiada tara di saat seorang berlindung, berpegang kepada selain Allah. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Sesungguhnya serapuh-rapuh dan selemah-lemahnya rumah laba-laba di saat kalau mereka berpengetahuan. Oleh karena itu pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala terangkan itu pada ayat 43, wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illal alimun. Itulah perumpamaan yang kami berikan kepada manusia. Tapi tidak akan dapat memahami hal ini kecuali orang-orang yang berilmu. Coba Anda perhatikan, mungkin karena kehidupan di era modern saat ini bangunan lebih banyak daripada kehidupan yang natural dan alami, jarang kita menyaksikan laba-laba yang membangun rumahnya dengan cepat, tapi dengan mudah juga rumah tersebut dihancurkan. Perhatikan bagaimana laba-laba membangun rumah tersebut untuk menangkap mangsanya. Akhirnya kita menjadi mangsa syaitan di saat kita meninggalkan Allah. Kita menjadi permainan syaitan, hidup dalam ketakutan, kegelisahan, banyak harta yang kita kumpulkan tanpa dapat kita nikmati. Kedudukan juga kita duduki, tapi ternyata kita orang yang kesepian, hidup dalam ketakutan. Tanya kepada mereka yang di atas, bagaimana hari ini sekalian ketakutan mereka. Bahkan yang tadinya pinter, yang tadinya kenal Allah, begitu naik ke atas berubah jadi orang yang paling bodoh, yang paling menyedihkan. Ucapan-ucapannya berubah menjadi ucapan orang-orang yang tidak berakal. Bagaimana dunia telah melecehkan dan mempermainkan mereka. Syaitan mengencingi wajah-wajah dan kehormatan mereka, tapi orang yang beriman berjalan di muka bumi tanpa kesombongan, tanpa keangkuhan, tidak bangga diri,
tapi dia belajar dari apa-apa yang dilihat di atas muka bumi. Hatinya bertasbih kepada Allah sebagaimana langit bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kurang bagi mereka karena mereka telah menemukan Allah. Tidak ada sesuatu yang mereka butuhkan dari selain Allah dan tidak ada ketakutan yang menghantui mereka karena Allah yang menjaganya, Allah yang menentukan segala sesuatu. Melalui perumpamaan ini coba kita ambil pelajaran agar kita hidup selalu betul-betul bersandar, berpegang kepada Allah. Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmatnya baik yang lahir maupun yang tersembunyi. Tapi jarang kita ingat. Sedangkan orang yang memberikan jabatan kepada kita, kita merasa berhutang budi padanya. Kita ikuti, kita patuhi, kita dengarkan perintah-perintahnya. Kita mendengarkan dia lebih daripada kita mendengarkan Allah. Kita mematuhi dia lebih daripada kita mematuhi Allah. Seandainya Allah memanggil kita, kita tidak bergegas-gegas. Tapi di saat orang tersebut memanggil kita, kita tergopoh-gopoh bergegas-gegas memenuhi panggilannya. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka-mereka yang tidak menginginkan perjumpaan dengan Allah. Karena mereka terpesona oleh kehidupan dunia. Padahal mereka hanya melaluinya, bukan memilikinya. Kemana perginya konglomerat kita Bapak Ciputra? Di hari tua, dia tinggalkan semua yang pernah dikumpulkan, begitu pula Lim Swee Leong. Begitu pula kita saksikan era Bung Karno dengan kekuasaannya. Setelah dilantik menjadi presiden seumur hidup, ternyata pada saat itu datang kematian menjemput dirinya. Manusia melantik, tapi Allah memanggil dirinya. Siap atau tidak siap, Bung Karno harus memenuhi panggilan Allah. Begitu pula Bapak Presiden Soeharto ketika berada di puncak. Ketika semua orang mengatakan lebaik, sami'na wa ata'na, pada saat itu hadirin sekalian terjadi kejatuhannya dan dia harus memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kedudukan kekal pada orang terdahulu tidak mungkin akan sampai kepadanya. Begitu pula kalau kekal padanya tidak akan sampai kepada orang-orang berikutnya. Tapi kenapa orang yang berikutnya tidak menyadari hal ini, tidak mengambil pelajaran? Allah berfirman, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana warabu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun." Sesungguhnya mereka yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami. Ini yang berbicara Allah, mereka yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami. Warabu bil hayatid dunya, mereka ridha, puas dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, dan mereka ayem di dalamnya. Mereka merasakan rasa nyaman, ayem di saat mereka bersama dunia. Tidak terfikir dalam benak mereka untuk berjumpa dengan Allah. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka yang lalai dari ayat-ayat kami. Kemana perginya mereka? Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sesungguhnya mereka, tempat berakhirnya mereka, kediaman mereka, api neraka yang terus menyala-nyala dan takkan pernah padam. Bima kanu yaksibun, itulah semua hasil usaha mereka. Bukan Allah yang berbuat zalim, tapi bima kanu yaksibun, dalam bahasa Arab kasaba yaksibu kasban, al-kasbu menunjukkan usaha dan hasil. Itulah hasil usaha mereka. Itu di hari akhir. Dalam kehidupan dunia, mereka letih, mereka lelah, bersusah payah. Ternyata yang mereka dapatkan hanya kesengsaraan. Amilatun nasibah. Mereka bekerja, tapi mereka berletih lelah tidak mendapatkan apa-apa. Amilatun nasibah, kemudian berakhir tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Berbeda dengan orang yang beriman. Mereka beramal, dalam amal mereka merasakan tentram, damai, memandang keluarga dengan indah, memandang anak-anaknya, memandang teman-temannya dengan penuh rasa cinta, memandang alam sebagai sahabat, teman perjalanan menuju Allah yang bertasbih bersamanya.
Lalu selanjutnya Allah mengatakan innalladzina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, Allah membimbing mereka dengan iman mereka. Allah bimbing menuju kebahagiaan demi kebahagiaan, kesuksesan demi kesuksesan, ketenangan demi ketenangan. Kenikmatan yang mereka rasakan tidak mungkin dapat dirasakan oleh mereka-mereka yang ingkar walaupun tenggelam dalam kekayaan. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Mereka tinggal di taman surga dikelilingi oleh sungai-sungai yang mengalir di sekeliling mereka. Bukan sungai yang menimbulkan ancaman, sungai yang tertata sedemikian indah mengalir di sekeliling mereka dengan pemandangan yang begitu indah permai. Sungai-sungai yang mengalirkan air yang jernih, yang tidak mengeluarkan bau yang tidak nyaman. Sungai susunya, madunya, khamrnya yang tidak memadukan, yang tidak memabukkan. Apakah kita rela menukar akhirat kita yang begitu indah dengan dunia yang singkat? Saya yakin orang yang berakal tidak akan sama sekali rela menukar akhiratnya dengan dunia. Tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im, dalam taman-taman surga yang penuh kenikmatan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Doa mereka, seruan mereka pada saat tersebut, setiap kali mereka melihat nikmat, mereka mengatakan subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Tasbih adalah doa seluruh makhluk di langit dan di bumi. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Segala sesuatu semuanya bertasbih kepada Allah. Yunus di dalam lautan juga bertasbih kepada Allah. Nabi Musa minta kepada Allah agar Allah mengangkat Harun sebagai pembantunya agar dapat banyak-banyak mengingat Allah dan bertasbih kepadanya. Kainu sabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, agar kami dapat banyak bertasbih padamu ya Allah dan banyak berzikir kepadamu. Jadi minta agar Musa ditemani oleh Harun untuk banyak bertasbih. Kenapa kita di tengah-tengah umat tidak banyak-banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi setiap kali mereka menyaksikan kenikmatan surga, mereka mengatakan subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, dan ucapan tahiyat mereka di saat saling berjumpa, mereka mengucapkan salam, tidak lagi ada kebencian dan permusuhan. Di dunia sesama kaum muslimin, sesama katanya mengaku beriman pada Allah, kepada Rasulnya, tapi hati diisi dengan kebencian dan permusuhan. Sungguh betul-betul kehidupan dunia ini kehidupan yang tidak menyenangkan. Kalau bukan karena dunia ini sebagai ladang perjuangan, maka orang-orang yang saleh mengharap agar secepatnya mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Di saat mereka bertasbih memandang berbagai macam kenikmatan, salam yang terdengar di telinga mereka, hati yang penuh ketulusan, mereka pada akhirnya mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Betapa indahnya di saat seorang memuji Allah. Walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Seandainya Allah menyegerakan azab, hukuman atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Seandainya Allah menyegerakan hukuman azab atas kejahatan yang dilakukan manusia, sebagaimana mereka mengharapkan agar kebaikan disegerakan oleh Allah untuk mereka. Kalau Allah perlakukan sama pada kejahatan mereka, kita tidak dapat membayangkan apa yang bakal terjadi. Laqudiya ilaihim ajaluhum. Niscaya telah diputuskan ajal mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang akan tertinggal. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau Allah menghukum manusia atas kejahatan yang mereka perbuat, tidak ada satupun binatang melata yang akan tertinggal di muka bumi. Corona ini hanya kasus kecil. Masih ada tempat berlari berlindung bagi mereka. Saudi Arabia, Emirat Arab bersekongkol bersama Amerika Yahudi untuk menyerang Yaman. Rakyat yang aman yang hidup dalam penderitaan demi penderitaan pada masa sebelumnya Ali Abdullah Saleh. Pada masa sebelum Ali Abdullah Saleh menjadi ajang fitnah, diadu domba, dipecah belah.
karena tidak mau mengikuti negara-negara besar, tidak mau mengikuti kebijakan para raja, mereka diserang dengan berbagai macam tuduhan. Seandainya mereka orang kafir tanpa dosa, haram untuk diserang. Akhirnya kejahatan yang berlangsung ini mengundang kemurkaan Allah. Allah kirimkan hukuman bagi mereka. Pada saat ini perdagangan mereka dalam keadaan stuck. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dalam keadaan sepi, hotel-hotel di sekelilingnya berubah hari ini sekalian menjadi rumah-rumah tak bertuan, bagaikan rumah-rumah hantu. Pendapatan yang mereka raup perharinya mungkin lebih dari ratusan juta dolar dalam keadaan kering. Mereka hidup dalam ketakutan. Yang menjadi mufti di sana bukan lagi ulama tapi Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman yang berjiwa kejam, seorang jabbar yang melakukan mutilasi terhadap lawan politiknya. Begitu pula mengejar paman-pamannya, saudara-saudaranya, kemudian mengubah Saudi Arabia yang tadinya merupakan daerah yang jauh dari kemaksiatan secara terang-terangan, membuka bar, diskotik, menyebarkan kemaksiatan. Itulah mufti dan pengambil keputusan di Saudi Arabia, yang mengambil keputusan yang membuat Masjidil Haram tempat yang aman, wa man dakhalahu kana amina. Yang masuk ke dalamnya dalam keadaan aman, dibuat seolah-olah merupakan tempat yang bakal membawa petaka bagi mereka. Jadi kita lihat mereka membesar-besarkan corona melebihi Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah corona di atas Allah, bukan Allah di atas corona. Apakah Anda menikmati ketakutan Anda? Menikmati kegelisahan Anda? Apakah Anda menikmati suasana yang panik yang dihadapi oleh saudara-saudara Anda? Sungguh bodoh di saat Anda mengalami hal seperti ini. Seharusnya Anda di tengah kepanikan tenang mengajak umat untuk kembali kepada Allah. Mohon ampun dari dosa kesalahan mereka karena corona datang atas undangan mereka dengan kemaksiatan kejahatan yang mereka lakukan. Bukan datang dengan sendirinya, tapi kejahatan yang mereka buat yang mengundang datangnya corona. Oleh karena itu, jauhi maksiat. Jangan berbuat kezaliman. Banyak-banyak beristighfar, memohon ampun. Karena istighfar ini yang akan menjauhkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Maka kami biarkan mereka yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami dalam kemabukan kesesatan mereka membabi buta. Kalau amya ya'ma kebutaan ini, kalau amiha ya'mahu kebutaan hati. Mereka semakin hari semakin buta jauh dari Allah. Oleh karena itu kalau saya membaca atau menyaksikan berita-berita di WA yang beredar, berita ini bukan tujuannya memberikan solusi. Kalau berita disampaikan untuk memberikan solusi, atau seorang menyampaikan, membroadcast untuk membawa solusi, fabiha wa ni'mat. Tapi berita ini sebar, menimbulkan kepanikan, ketakutan yang berlebihan. Sampai membuat orang dalam rumahnya jantungnya berdebar-debar. Seolah-olah tercekik. Dan banyak orang yang mengalami gangguan penyakit yang bermacam-macam. Apakah Anda lupa pada Allah? Kalau Anda bersama Allah, Anda tidak akan mengalami hal ini. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayahnya untuk kita semua. Wa idza massal insana dhurrun da'ana li janbihi aw qa'ida. Dan kalau manusia terkena mara bahaya, pada saat dia berbaring duduk, dia selalu berdoa memanggil kami, berdoa memohon pertolongan kami. Au qa'ima, baik dia berbaring, duduk maupun berdiri. Falamma kashafna anhu burrahu marra ka'allam yad'una ila burrin massa. Tapi begitu kami singkap daripadanya derita dan kesusahannya, dia berjalan berlalu seolah tidak pernah dia berdoa memohon pertolongan kami. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Demikianlah telah dihiasi bagi orang-orang yang melampaui batas. Syaitan menghiasi amal mereka menjadi indah, seolah-olah perbuatan mereka benar. Nah, yang saya sedih, betul-betul sedih, mereka yang memberikan peringatan akan ancaman corona tidak pernah mengajak umat untuk bertaubat dan beristighfar. Saya ingin tokoh-tokoh kita yang memberikan peringatan, di samping berhati-hati, tidak berkumpul di tempat-tempat keramaian, terutama sekali di tempat-tempat maksiat, mari kita mohon ampun kepada Allah. Mari kita kembali kepada Allah.
Tidak ada yang mengingatkan orang kepada Allah. Mungkin sebagian orang mengatakan, orang-orang di Cina tidak beristighfar, mereka tidak kembali kepada Allah, buktinya corona berlalu begitu saja. Ini alasan yang mereka ajukan. Sebetulnya hadirin sekalian, keadaan di Cina beda dengan keadaan kita kaum muslimin di negeri kita ini. Cobaan di Cina yang datang menimbulkan ketakutan, kegelisahan, keresahan di hati mereka sebagai peringatan. Ketika pemimpin mereka berkata tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengguncang Cina dengan kekuatannya. Bahkan Amerika dan lain-lainnya. Ternyata dengan virus corona mereka tidak berdaya. Dokter-dokter mereka, tokoh mereka menjerit. Itu baru peringatan, belum adab yang lain datang. Sedangkan kita kaum muslimin yang mengaku beriman, berpegang kepada Allah. Kalau kita melupakan Allah, Allah akan berikan kita peringatan demi peringatan, kita abaikan, maka adab berikutnya akan datang lebih dahsyat dari corona. Sekarang masih ada orang memberikan peringatan, masih ada dokter-dokter yang merawat di rumah sakit. Bagaimana kalau tiba saatnya keadaan para dokter melarikan diri, enggan untuk memberikan perawatan karena ketakutan mereka. Banyak dokter-dokter berhubungan dengan kita mengalami ketakutan yang luar biasa karena kontak dengan pasien corona. Pasti mereka di samping rasa peduli terhadap pasien, mereka juga peduli terhadap diri mereka. Bagaimana istri mereka nanti di saat dia pulang ke rumah? Bagaimana anak-anaknya? Kalau kepanikan menghantui mereka, maka rumah sakit akan ditinggalkan oleh para dokter. Oleh karena itu, di samping kita berjaga-jaga, kita bersatu bersama-sama, menyebarkan kabar gembira, harapan, bukan menyebarkan kepanikan. Peringatan na'am, tapi membuat syok orang lain, itu akan menuai bencana bagi kita. Kita yang akan membuat penyakit tersebut akan semakin parah. Dan orang yang terjun juga untuk memberikan bantuan akan meninggalkan arena perjuangan tersebut. Sudah banyak dokter perawat yang dirumahkan, bahkan ada yang meninggal dunia. Oleh karena itu jangan menambah kepanikan dengan menyebarkan berita-berita yang bermacam-macam, tapi berikan solusi. Berikan solusi, ajak orang untuk bekerja sama, untuk saling membantu dan memohon ampun kepada Allah. Sadari bahwa semua ini karena dosa kejahatan yang kita lakukan. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Allah menegaskan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kalian ketika mereka berbuat zalim dan aniaya. Dan datang kepada mereka rasul-rasul mereka memberikan peringatan dengan bukti-bukti yang terang benderang. Wa ma kanu liyu'minu, tapi walaupun telah datang peringatan demi peringatan, ternyata mereka tidak beriman, tetap bertahan dalam kekafiran mereka. Demikianlah kami menghukum orang-orang yang berbuat kejahatan. Setelah itu, thumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan kalian sebagai khalifah, susul menyusul saling menggantikan generasi sebelumnya. Perlakuan Allah sama seperti yang dilakukan umat sebelumnya. Kami jadikan kalian khalifah saling berganti susul menyusul. Kami melihat apa yang sedang kalian lakukan. Kalau kalian melakukan kejahatan yang sama, kami hukum dengan sama. Kalau kalian berbuat kebaikan, bertobat kembali pada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan selamatkan kalian. Oleh karena itu, ikhwan akhwat, hendaknya di samping kita waspada, kewaspadaan kita tidak akan mampu melindungi kita. Berlindung pada Allah. Bergantung padanya. Kalau Anda hanya mendengarkan nasihat dari dokter, para dokter pada saat dalam ketakutan. Bahkan menangis sebelum mereka berangkat menuju pekerjaan mereka, harus berhadapan dengan pasien-pasien yang sakit. Hanya Allah yang tahu hati mereka. Ketakutan mereka. Mereka tidak berdaya melindungi diri mereka, apalagi kalian. Tapi Allah kuasa melindungi kalian, melindungi keluarga yang di rumah. Begitu pula menjaga orang yang di sekeliling kalian. Juga menghilangkan penyakit ini. Kalau ingin segera penyakit ini berlalu, ajak saudara kita beristighfar, ajak kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Quran,
Berpuasa juga akan membantu menenteramkan hati kita, menghilangkan stres. Perut kita yang kosong, dibersihkan dari racun dan kotoran, akan meningkatkan imunitas kita. Dan kita akan merasakan derita orang-orang yang susah di sekeliling kita. Ini yang perlu kita kembangkan di tengah-tengah kita semuanya. Sebagai penutup, Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku. Dalam keadaan apapun, aku akan selalu mengingat kalian. Washkuru li wa la takfurun. Syukurilah nikmat yang aku telah berikan pada kalian dan jangan kalian ingkar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka ikhwan, coba singkirkan selimut ketakutan, kepanikan dari kita. Gantikan dengan kepasrahan pada Allah. Katakan, ya Allah, seandainya Engkau mencoba kami dengan penyakit ini, jadikan cobaan ini sebagai penghapus dosa kami, ya Allah. Seandainya Kamu pulihkan kami dari penyakit ini, jadikan kami orang-orang yang mengambil pelajarannya sebaik-baiknya. Seandainya Engkau wafatkan kami, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslimin. Pertemukan kami dengan para kekasih-Mu, Nabi kami, keluarga dan para sahabat. Dan hendaknya kita selalu melihat kematian sebagai satu hal yang wajar. Nabi mengatakan, "Aktsiru min dzikril maut," perbanyak mengingat kematian yang membuat kita tidak terlalu mabuk. Oleh karena itu Nabi kenapa memerintahkan kita untuk banyak-banyak berziarah kubur? Bukan untuk meminta ke kuburan, untuk mengingatkan kita akan kematian. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, lindungi keluarga kita dari berbagai macam mara bahaya yang akan membuat kita jauh dari Allah. Menjadikan hamba yang bersyukur, bersabar, dan selalu mengingat Allah, membaca ayat-ayatnya, dan mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mudah-mudahan Allah menghapuskan rasa panik, ketakutan, kegelisahan di hati Anda semuanya. Yang laki-laki bersolat berjamaah dalam masjid, dalam keadaan sehat, sedangkan yang perempuan di rumah. Apabila Anda sakit, batuk, jangan Anda masuk ke dalam masjid untuk menghindari saudara-saudara Anda dari penularan. Kemudian jaga kebersihan, hindari tempat-tempat berkumpul yang tidak baik. Kemudian berkumpul di restoran pun tidak perlu. Anda beli makanan, pulang ke rumah. Makan bersama keluarga Anda. Demikianlah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya telah kita dengar tadi dari kediaman Ustaz Husein Alatas, renungan di bawah naungan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan dapat memberi kita ketenangan, kita lebih tawakal lagi kepada Allah. Terima kasih. Saya Muhammad Krishna dan Ate mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.